Pandangan mata Natalia tertuju pada gadis kecil yang saat ini berada di pinggir pantai. Natalia menghampiri anak kecil tersebut, sedangkan Alex saat ini sedang menelpon seseorang. Mungkin rekan bisnis kerjanya Alex. "Hei, apa yang kamu lakukan di tempat ini?" tanya Natalia penasaran pada seorang gadis kecil yang membuatnya mengerutkan dahi. "Kakak yang sedang apa di sini?" Dan dengan ketusnya gadis kecil itu balik bertanya pada Natalia. "Kalau kamu juga tanya, lalu siapa yang akan menjawabnya?" Jelas Natalia kesal, apalagi gadis kecil itu juga menatap tajam padanya. "Kakak pergilah, gak usah menggangguku," usir gadis kecil itu kesal. Dan sontak saja Natalia membulatkan matanya. "Apa begitu susah untuk menjawab pertanyaanku?" Natalia mendekat pada gadis kecil itu, lalu ikut mengaduk semen bersama gadis kecil yang di mata Natalia sangat menyebalkan, tapi juga membuat Natalia penasaran. "Ya ampun, apa yang kakak lakukan?" tanyanya histeris. "Menurutmu, kenapa kakakmu memarahiku? Silahkan, kalau itu yang mau kakak lakukan." Tantangannya memotong ucapan Natalia. "Kamu seorang anak gadis kecil. Untuk apa kamu bekerja kasar di sini?" tanya Natalia semakin penasaran. "Tentu saja untuk mendapatkan uang. Lalu untuk apa?" "Ya ampun, kakak ini cantik, tapi ternyata bodoh," ujarnya ceplas-ceplos. Natalia mendengus nafasnya kasar. "Oh my god, gue bisa gila dibuat sama bocil satu ini. Wajahnya saja yang terlihat imut, tapi cara bicaranya seperti anak yang tidak pernah dididik sama orang tuanya. Dan dengan mudahnya mengatakan gue bodoh," batin Natalia. "Kakak kenapa melamun? Daripada melamun dan mengganggu kenyamanan aku, lebih baik kakak pergi saja deh," ujarnya ketus. "Selain menunjukkan tatapan menyebalkan, ternyata kamu juga pandai bersilat lidah," sindir Natalia, menatap tajam menelisik penampilan gadis kecil yang ada di depannya. "Dan kakak sendiri, selain menyebalkan, suka ikut campur urusan orang saja. Kakak seperti pelangi berjalan, dan itu sungguh mengganggu mataku. Dan aku gak mau mataku yang cantik ini menjadi rusak dan katarak hanya karena kakak," ujarnya tidak mau kalah dari Natalia. Sedangkan Natalia dibuat menganga tidak percaya. "Astagfirullah, siapakah sebenarnya gadis kecil yang ada di depan gue ini? Kenapa kata-katanya lebih tajam daripada gue? Kalau dia adik gue, udah gue jewer telinganya. Tidak sepantasnya dia mengatakan perkataan yang tajam seperti itu pada orang dewasa." Batinnya menggerutu kesal. "Kenapa kakak melihatku seperti itu?" tanya gadis kecil tersebut. Natalia mengerjapkan matanya dan menghela nafasnya. "Enggak apa-apa, aku hanya penasaran kenapa kamu melakukan pekerjaan kasar, bukannya sekolah," tanya Natalia. Kali ini, nada bicaranya melembut dan gadis kecil itu pun menghela nafasnya. "Sebenarnya aku hanya menggantikan ayahku. Dia lagi sakit," jawabnya. Senyumnya kepedihan terukir jelas di bibir gadis kecil dengan mata bulat yang kini menatap Natalia sendu. "Mungkin untuk kakak pekerjaan seperti ini enggak ada artinya. Tapi untuk kami orang kecil, pekerjaan ini sangat berarti. Bahkan ayahku tetap bekerja walaupun sakit. Hingga kemarin, akhirnya dia pingsan. Dan kalian, orang kaya gak akan pernah mengerti apa itu susah. Karena yang kalian tahu,
dan rasakan hanya kesenangan. Ujarnya masih mengaduk semen tersebut. Aku sama seperti kamu. Aku juga bukan berasal dari orang yang kaya seperti yang kamu katakan. Demi mendapatkan sesuap nasi, kami juga harus bekerja keras. Kamu sudah dipaksa dewasa sebelum waktunya. Aku salut sama pemikiran kamu, ujar Natalia. Tangannya terulur mengusap kepala gadis kecil itu, lalu tersenyum hangat. Nama kamu siapa? Tanya Natalia. Sisil, jawabnya jutek. Sudahlah, kakak jangan banyak tanya lagi. Lebih baik kakak pergi sekarang juga, ujarnya. Kamu mengusirku? Tanya Natalia. Kalau iya, emangnya kenapa kak? Bukannya menjawab pertanyaan Natalia, ia malah melontarkan kembali pertanyaan. Ya ampun Sisil, gak bisakah kamu bersikap manis padaku? Ujar Natalia, mulai kesal melihat sikap Sisil. Tetapi Sisil terlihat seperti tidak peduli. Kakak benar-benar membuang waktu berhargaku, dengusnya kesal. Terserah apa katamu. Natalia menarik tangan Sisil dan Sisil meronta minta untuk dilepaskan. Kakak mau ngapain? Kakak mau menculikku? Kakak jangan culik aku, karena aku gak punya apa-apa kak. Kalau kakak membawaku pergi, maka ayahku akan kehilangan pekerjaannya. Teriak Sisil kesal, dan untuk kesekian kalinya, Natalia menghela nafasnya. Di mana rumah kamu? Ayo sekarang kita pergi. Aku gak akan menculik kamu. Kamu tenang saja dan katakan, aku hanya ingin melihat keadaan ayah kamu. Jelas Natalia yang ingin menjenguk ayahnya Sisil. Karena Natalia merasa sangat sedih setelah mendengarkan perkataan dari Sisil. Sisil gadis kecil yang di usia masih kecil harus berjuang untuk membantu ayahnya yang sakit. Sisil mengerutkan dahinya. Gadis kecil itu terlihat berpikir, dan Natalia terus menarik tangannya. Kalau kakak ingin tahu rumahku ada di mana, berhenti menarik tanganku seperti ini. Soalnya tanganku jadi terasa sakit kak, ujar Sisil. Melihat pergelangan tangannya mulai memerah, karena Natalia menarik tangan Sisil tanpa henti. Natalia merasa bersalah telah menarik tangan Sisil, sampai menimbulkan rona merah di pergelangan tangan Sisil. Akhirnya melepaskan tangan Sisil. Aduh, maafin aku ya Sisil, sudah membuat tangan kamu jadi sakit. Habisnya kamu tidak menghiraukan perkataan aku, dan terus saja bersikap tidak manis padaku, ujar Natalia mengelus lembut pergelangan tangan Sisil. Kali ini aku akan memaafkan kakak, tapi jika kakak melukaiku lagi, aku gak akan pernah memaafkan kakak lagi, ujarnya menatap Natalia tajam. Sedangkan Natalia makin lama malah merasa gemas sama Sisil karena sikapnya yang jutek. Sementara itu, Alex yang tengah asik menelpon, matanya meluas mencari keberadaan Natalia yang sudah tidak lagi berada di sampingnya. Setelah cukup lama mencari keberadaan Natalia, akhirnya dari kejauhan Alex melihat keberadaan Natalia bersama gadis kecil yang tampaknya sedang berbicara. Barulah Alex merasa lega dan melanjutkan kembali menelponnya. Pada akhirnya, Sisil mau menunjukkan di mana rumahnya, yang tidak jauh dari pantai. Di samping rumah Sisil, memang terdapat sebuah bangunan yang saat ini sedang dibangun. Dan Natalia merasa semakin sedih melihat keadaan rumah Sisil. Sebenarnya Sisil bukanlah penduduk asli di sana. Gadis tersebut ikut bersama ayahnya bekerja, karena Sisil adalah gadis kecil piatu. Ibunya baru saja meninggal karena sebuah kecelakaan. Karena tidak ada yang menjaganya dengan terpaksa, ayahnya mengajak Sisil kemanapun bekerja. Dalam perjalanan,
Natalia sudah menelpon Alex dan memintanya untuk menghubungi dokter yang profesional dan memberitahukan alamat rumah Sisil. Alex pun tidak merasa keberatan, karena demi mewujudkan keinginan Natalia, Alex rela melakukan apapun. Dan kini, dokter tersebut sedang memeriksa kondisi ayahnya Sisil. "Bagaimana dokter?" tanya Natalia. "Beliau terkena kanker hati, harus dirawat di rumah sakit," jawab dokter tersebut. Sisil yang mendengarkan perkataan dokter langsung menangis, dan Natalia langsung memeluk Sisil. "Hus, tenanglah, ayah kamu akan baik-baik saja dan segera mendapatkan penanganan," ujar Natalia berusaha menenangkan Sisil, lalu kembali menatap dokter. "Tolong lakukan yang terbaik, dok," pinta Natalia. Tidak lama kemudian, ambulans datang dan membawa ayahnya Sisil ke rumah sakit. Karena dokter tersebut adalah dokter profesional, jadi Natalia mempercayakan ayahnya Sisil padanya. Dan soal biaya, Natalia dan Alex yang akan menanggungnya. "Terima kasih banyak ya, Kak. Maafin aku ya, Kak, karena aku sudah salah menilai Kakak. Ternyata Kakak adalah orang yang baik, dan Kakak adalah cahaya yang bersinar terang untuk orang-orang yang tidak terlihat seperti kami." Natalia tersenyum mengingat apa yang dikatakan sama Sisil. Sebelum Sisil masuk ke dalam ambulans dan menemani ayahnya, seketika Natalia membelalakkan matanya, mengingat sesuatu. "Ya ampun, gue melupakan sesuatu. Pasti Mas Alex sudah menunggu sejak tadi." Natalia langsung berlari menuju ke tempat Alex, karena Natalia sudah mengabaikan pesan dan telepon dari Alex. Sisil benar-benar sukses meninggalkan kesan mendalam di dalam hati Natalia, hingga Natalia menyadari sesuatu, kalau selama ini permintaan dari keluarganya untuk memberikan seorang anak kecil itu memiliki sebuah makna yang dalam, sehingga ia bersungguh-sungguh ingin memberikan seorang cucu untuk orang tuanya dan orang tua Alex. "Sayang, kamu kenapa berlari seperti itu? Kalau kamu sampai jatuh bagaimana sayang? Dan kamu dari mana saja? Untuk apa kamu meminta Mas untuk menghubungi dokter yang profesional? Kamu gak apa-apa kan sayang? Apa ada yang terluka?" tanya Alex panjang lebar yang khawatir dengan Natalia. Sedangkan Natalia baru saja berlari masih ngos-ngosan. Natalia menarik nafasnya panjang. "Mas, tolong kasih aku bernafas sebentar, karena rasanya nafasku seakan berhenti. Nanti kalau sudah mulai tenangan, aku akan menjawab semua pertanyaan Mas," ujar Natalia yang masih ngos-ngosan, berusaha mengatur nafasnya agar kembali ke semula. Setelah Natalia tenang, "Mas, aku ingin segera punya bayi. Ayo buat bayi," perkata Natalia sontak membuat wajah Alex memerah. Ia gak habis pikir dengan Natalia yang baru saja menghilang tiba-tiba langsung meminta seorang anak. "Sepertinya ada yang salah dengan kamu. Kamu bukannya menjawab pertanyaan Mas, malah minta sesuatu yang membuat Mas jadi malu," ujar Alex tanpa dosa, sambil menempelkan punggung tangannya di dahi Natalia. "Nggak panas, tapi kamu sudah mengalami gejala demam ringan," tambah Alex polos. Natalia melotot tidak terima dan memukul gemas lengan Alex. "Mas tuh yang demam ringan. Aku memang ingin mempunyai seorang bayi, supaya kelak ada yang meramaikan rumah kita dan menjaga kita dikala kita sedang sakit," ujar Natalia kesal. Bibirnya menggerucuti sebal, terlihat semakin menggemaskan. Awalnya Alex sangat mengkhawatirkan Natalia. Seketika rasa khawatirnya justru menguap entah kemana, karena tingkah laku Natalia. "Sebenarnya kamu dari mana sayang? Kamu belum menjawab semua pertanyaan Mas. Asalkan kamu tahu, kamu sudah berhasil membuat Mas jadi khawatir." Tatapan Alex teduh menatap Natalia dan memeluk Natalia.
Tadi aku ngelihat gadis kecil yang berusaha keras bekerja untuk membantu ayahnya yang sedang sakit parah. Kalau dokter tadi maaf, tadi aku gak sempat menjelaskan sama Mas. Dokter tersebut aku minta untuk memeriksa ayahnya. Dan alhamdulillah, sekarang sudah ditangani sama dokter dan dibawa ke rumah sakit. Mas gak merasa keberatan kan Mas? Kalau biayanya kita yang nanggung hingga ayahnya sembuh. Ujar Natalia dengan wajah papi esnya membujuk Alex supaya Alex tidak marah padanya. Masya Allah, Mas sangat kagum sama kemuliaan hati kamu sayang. Buat apa Mas merasa keberatan atas kemurahan hati istri Mas yang sangat mulia, mau membantu orang-orang susah? Sudah, gak apa-apa. Semua biayanya biar Mas saja yang nanggung hingga beliau sembuh. Kamu gak usah banyak pikiran ya sayangnya Mas. Ujar Alex memeluk dan mencium kening Natalia hangat. Terima kasih banyak ya Mas. Natalia membalas pelukan Alex. Alex menaikkan alis dan tersenyum licik pada Natalia. Tapi kamu harus dihukum dan kamu ingin kita secepatnya punya bayi kan? Malam ini kita buat bayi yang imut ya sayang. Ujar Alex dengan senyum licik, langsung mencium ganas bibir Natalia. Wajah Natalia langsung merona seperti tomat setelah mendengarkan perkataan Alex yang terdengar mesum. Natalia mendorong Alex hingga menjauh darinya. Mas, kalau kita buat bayi, jadi itu aku akan sakit lagi dong? Tanya Natalia polos. Hal itu benar-benar membuat Alex gemas melihat Natalia. Alex tergelak geli. Alex menggelengkan kepalanya. Ya ampun. Aku mempunyai istri sangat polos. Bukan hanya tubuhnya yang kecil, tetapi pikirannya masih seperti anak kecil. Batin Alex. Kali ini Mas akan melakukannya lebih lembut dari yang kemarin, supaya kamu gak merasa kesakitan seperti kemarin. Sekarang kita menginap di salah satu hotel dekat sini ya sayang. Soalnya hari sudah semakin gelap. Ajak Alex dan disetujui sama Natalia. Alex mengecup kepala Natalia, lalu menggendong Natalia ala bridal style, dan membawa Natalia masuk ke dalam kamar hotel. Sesampainya di kamar, Alex membaringkan Natalia di atas ranjang, lalu mencium pipi Natalia. Istirahatlah sayang, seharian ini kamu pasti terasa capek. Mas mau mandi dulu. Oh iya, kamu juga belum mandi kan sayang? Apa kamu mau kita mandi berdua? Goda Alex mendekat ke wajah Natalia. Natalia merasa gugup memalingkan wajahnya agar tidak menatap wajah Alex secara dekat. Mas jangan menggodaku seperti itu. Mas mandi saja duluan. Nanti aku mandinya setelah Mas selesai mandi. Ujar Natalia dengan suara yang terbata-bata. Hai novelers yang Mimin cintai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Mimin mengucapkan terima kasih kepada novelers yang selalu mendukung channelnya Mimin, channel Feby Vitaloka dengan cara subscribe, like, dan komen. Mimin mengingatkan kepada novelers, sahabat-sahabat, dan teman-teman semuanya yang baru singgah di channelnya Mimin, jangan lupa subscribe, like, dan komennya dong. Maafin Mimin ya novelers, karena Mimin belum bisa mewujudkan keinginan novelers semuanya yang ingin Natalia segera hamil. Nah, sebelum menuju Natalia hamil, jadi di episode 35 ini, Mimin membuat Natalia terharu dan terkesan terhadap seorang anak kecil, supaya Natalia mempunyai niat benar-benar memberikan seorang anak untuk Alex dan memberikan cucu untuk keluarga besarnya, keluarga Alex dan keluarga Natalia. Pada penasaran kan dengan episode selanjutnya? Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Mimin dan terus saksikan kisah-kisah selanjutnya dari novel Mr. Seo Is My Husband. Tetap stay tune ya di channelnya Mimin. Selamat menyaksikan, bersambung.